Awalnya itu kemudian dia sendiri yang memancing itu. Dan ini sebenarnya kalau nggak ada indikasi, ya nggak harus kita mempertimbangkan. Ini kan karena ada indikasi. Tapi kenapa nggak dilaporin waktu itu, Bang? Kenapa? Di 2013 itu kenapa Abang nggak langsung mungkin? Saya juga nggak ngelaporin, yang ngelaporin kan TPUA. Iya kan gitu. Artinya kita juga belum mengeluarkan analisis apapun ya. Sebelum tanggal 1 April ya, orang namanya Dian Sandi, ya ini kadernya Mas Dede ya, itu kemudian memposting pertama kalinya gambar yang berwarna. Itu yang kemudian membuat Dr. Resmond Sianipar, saya, Dr. Tifa, kemudian bisa menganalisis. Itu juga termasuk ya, orang yang kemudian membuat dapat diaksesnya, kemudian memposting tanpa izin, baru dia izinnya besoknya. Ya, kemudian gambar itu, jadi itulah sebenarnya pasal-pasal di 32 dan 35 Undang-Undang ITE, itu harusnya dikenakan ke Dian Sandi. Ada kembali di interupsi pemirsa, saya langsung aja ke Mbak Diska. Mbak, dengan adanya statement tambahan dari Bang Benny begitu ya, kemarin di DPR, dan juga isu ini yang masih berlarut-larut begitu ya. Ada seolah-olah penilaian publik yang menilai ada seseorang yang mempermainkan orkestra di balik isu ini. Kalau menurut Anda seperti apa? Dan nama Demokrat terseret loh. Ya, itu dia. Itulah kenapa saya ada di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak pernah ada dari Partai Demokrat sedikit pun untuk ikut dalam polemik ini. Apalagi kita lihat bahwa polemik ini tuh sudah berlarut-larut dan tidak produktif. Kayak selama ini kenapa, padahal ada banyak diskursus publik yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat saat ini. Misalnya adalah bagaimana kinerja Presiden saat ini. Kinerja pemerintah yang saat ini, salah satunya adalah Partai Demokrat yang juga ikut membantu dan berkontribusi dalam pemerintahan Presiden saat ini. Dan kami merasa bahwa itu yang seharusnya menjadi bagian dari diskursus publik yang harus yang harus terus kita kejar. Jangan berlarut-larut untuk masalah yang agak kurang bermutu. Baik, nanti kita akan bahas lagi soal itu, Bang Freddy. Soal adanya sosok atau peran yang memainkan orkestra di balik isu ini. Kalau dari tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebelum saya tanggapin itu, saya mau tanggapi sedikit Mas Roy. Jadi tadi kan dibandingkan dengan Arsul Sani ya. Apa bedanya? Pertama yang bedanya secara mencolok adalah yang utama ini, di Arsul Sani tidak ada orang-orang seperti Mas Roy ini. Mas Roy dan kawan-kawan yang konsisten membenci Jokowi. Ini yang kan ada pelapornya. Enggak lah. Yang konsisten semua mencari isu-isu. Ya, bahkan sampai ke kuburan leluhur, sampai ke tempat KKN. Wah, banyak lah. Nggak bisa kita sebut satu-satu, banyak sekali. Itu yang tidak ada di Arsul Sani. Ya, kenapa berbeda? Kemudian ya, kasus Jokowi, ijazahnya itu sudah mengalami institusionalisasi. Artinya sudah melalui lembaga-lembaga negara. Ya, berarti kalau kita menafikan itu, menurut saya sama saja kita menghina negara. Maksudnya Bang Roy ini sudah mempermainkan lintas lembaga dan juga negara. Ya. Oleh karena itu, kalau kita samakan, Arsul Sani kan cuma di situ aja. Saya cuma menggambarkan perbedaan. Berarti tidak patut untuk disandingkan ya, dibandingkan ya Bang. Itu perbedaannya. Kemudian. Jadi gini, saya interupsi dulu ya. Jadi artinya apa? Beda. Arsul Sani baru muncul kemarin. Begitu Anda indikasi, dia dengan sangat legowo, dengan sangat negarawan, padahal itu hanya seorang hakim ya gitu, muncul. Jokowi itu isunya sudah sejak 2013 sebenarnya. Sejak ada diskusi di Jogja, waktu itu ada seorang yang menanyakan, waktu itu Prof Mahfud nyebutkan IPK-nya sekian. Kemudian Jokowi mengatakan 2, lah kalau 2, kok bisa lulus 5 tahun. Awalnya itu kemudian dia sendiri yang memancing itu. Dan ini sebenarnya kalau nggak ada indikasi, ya nggak harus kita mempertimbangkan. Ini kan karena ada indikasi. Tapi kenapa nggak dilaporin waktu itu Bang? Kenapa? Di 2013 itu kenapa Abang nggak langsung mungkin? Saya juga nggak ngelaporin, yang ngelaporin kan TPUA. Iya kan gitu. Artinya kita juga belum mengeluarkan analisis apapun ya. Sebelum tanggal 1 April ya, orang namanya Dian Sandi, ya ini kadernya Mas Dede ya, itu kemudian memposting pertama kalinya gambar yang berwarna. Itu yang kemudian membuat Dr. Resmond Sianipar, saya, Dr. Tifa, kemudian bisa menganalisis. Itu juga termasuk ya, orang yang kemudian membuat dapat diaksesnya, kemudian memposting tanpa izin, baru dia izinnya besoknya, ya. Kemudian gambar itu, jadi itulah sebenarnya pasal-pasal di 32 dan 35 Undang-Undang ITE, itu harusnya dikenakan ke Dian Sandi, gitu loh. Ini memang banyak banget ya, kriminalisasi dan politisasi. Oke, saya ke Bang Dede, Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, pertama-tama kalau kriminalisasi artinya nggak ada perbuatan yang terindikasi melanggar hukum. Ini perbuatannya
ya mohon maaf Mas Roy ya, perbuatannya itu sudah. Kalau kami melihat track record Mas Roy aktif ya, untuk kemudian menuduh Pak Jokowi ijazah palsu itu kurang lebih antara 10 bulan sampai dengan 1 tahun belakangan. Berarti di tahun 2013 itu isu-isu itu sebenarnya terlupakan. Oke. Dan kalau kita lihat juga dengan atau tanpa Mas Dian Sandi yang namanya tadi disebut oleh Mas Roy. Sudah, jauh sebelum itu sudah. Mas Roy itu emang sudah meributkan anyway. Gitu. Jadi itu hanya sesuatu yang ya diangkat-angkat aja lah, kurang lebih seperti itu. Ya kalau salah kita ributin dong. Ya silakan. Tapi itu sebenarnya antara Mas Roy dengan Mas Dian Sandi aja. Ya, karena itu tidak ada hubungannya dengan kita, itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi dan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian kasus ini, kurang lebih seperti itu. Tapi satu hal yang pasti Mas Roy, ya, premis pertama itu adalah selama setahun belakangan, Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya Bang? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah yang tampilkan, bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi udah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga, nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga. Kalau tuduhan Mas Roy itu datangnya dari mana? Udah jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Ya enggak, buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang ya atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini sesuatu yang sangat konyol atau sangat lama. Kita nggak perlu pegang. Kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat, kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Kan kelihatan dari ijazah itu yang tidak ada watermarknya. Ijazah itu tidak ada embosnya. Ya, yang keasliannya itu dijamin oleh siapa? Bahwa yang Mas Roy lihat itu adalah asli. Udah, saya kan punya perbandingan. Perbandingan ijazah-ijazah tahun 85. Setahu saya Pak Jokowi itu hanya memperlihatkannya kepada aparat penegak hukum. Nah, makanya katanya ke media, katanya ke orang-orangnya. Kemarin tuh masuk Mas Freddy ini di Solo, katanya lihat. Kalau dipaksa di salah satu TV. Iya, termasuk ke kawan-kawan Tapi ijazahnya ada di pihak kepolisian ya Bang ya? Iya. Katanya jadi begini Pak Jokowi juga yang mana bohong? Sudah menganggap bahwa diskursus saya jelasin itu. Diskursus kita ini sudah tidak produktif. Ya, dan Pak Jokowi ingin menghentikan ini semua. Tunjukkan ijazahnya kalau produktif, Mas. Di samping kerugian imaterial Pak Jokowi sendiri ya secara reputasi. Tapi bangsa ini ya sedang dimakan oleh kebodohan yang jahat. Dirugikan karena kebohongan, karena sedang dimakan oleh kebodohan yang jahat yang sedang di-create oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini karena berarti intinya seperti Bang Ra, berarti intinya seperti yang dikatakan Mbak Beni itu benar, langsung ditunjukkan. Iya, langsung tunjukkan. Oke, gimana Mbak Rizka, benar? Begini, kita melihat bahwa isu ini adalah isu yang sangat tidak produktif karena tentang ijazah seseorang yang itu adalah hak prerogatifnya sendiri untuk membuktikan atau tidak. Mbak, saat ini isu yang membuat kita semua ada di sini berdebat saat ini adalah isu yang kalau saya lihat bisa merugikan banyak presiden. Berarti agar produktif seperti yang dikatakan Mbak Beni itu benar? Itu adalah hak prerogatif Pak Jokowi. Pak Jokowi juga, saya merasa... Ini saya koreksi ya, untuk menunjukkan saya juga tidak ada backup Partai Demokrat. Ya, pertanyaan Pak Sarif... Anda kan alumni Demokrat, Bang. Iya, tapi katanya. Pernyataan Pak Sarif Hasan, yang lebih senior dari Rizka. Pernyataan Mas Didi Irawadi Samsudin. Itu menunjukkan, tunjukkan aja selesai. Bahkan Mas Didi Irawadi menemukan saya juga lulusan. Tapi kan itu akan jadi presiden, Pak Roy. Nah kalau jujur nggak bagus dong, nggak bagus. Kalau orangnya jujur kalau saya tuduh Anda selingkuh, kemudian Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak selingkuh. Lalu kemudian besok lusa saya tuduh Bang Freddy adalah maling, lalu Bang Freddy yang harus membuktikan bahwa dia bukan maling. Enak banget hidup saya, Mas Roy. Iya, orang itu pasti punya indikasi. Kalau dia nggak punya indikasi, dia berani nuntut balik.
Indikasi ya Anda harus punya bukti bukan indikasi Sudah, Pak Roy. Sudah jelas. Mana Buktinya ada sudah itu? kita analisis Itu- pakai ELA. Kita Itu analisis pakai petunjuk-petunjuk yang Anda bisa bikin-bikin sendiri. Enggak bisa bikin loh, ini salah. Anda, Bang, tapi kan- Anda tapi pernah kan kita- melihat sendiri nggak ijazahnya? Bahkan ahli Anda yang pernah diajukan di memegang kepolisian, sendiri nggak? yang namanya Joshua, itu Mana kemarin buktinya, Pak Roy? ketika tampil di Rakyat Bersuara, itu kayak Oke. Kita bicara soal bukti. Persidangan bukti, sengketa ini jelas. masih ada di KIP, Bang, dan masih Iya. berjalan KIP itu kemarin juga ya. membuktikan. Oke, baik. KIP ternyata KIP Solo ternyata malah sudah memusnahkan. Ini Sudah kan memusnahkan, aneh. baik. Iya, Kita kan akan aneh bahas terkait banget, ini usai gitu jeda, loh. pemirsa tetaplah di Interupsi.